kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita masih membahas tentang bertayamum. Jadi tayamum itu kemarin kita bahas ada dua sebab. Yang pertama karena safar, bersafar. Jadi karena tayamum itu kan memakai debu ya Pak, pengganti dari wudu. Dan syaratnya harus ada dua. Yang pertama, syarat pertama adalah harus bersafar, yaitu kita harus berpergian. Jadi kalau kita di lingkungan kita ini kita tidak dikatakan safar, maka tidak bisa kita menggunakan bertayamum ya ketika kita masih ada di sekitar kita. Tapi kalau kita bersafar, bepergian ke tempat lain dan kita ingin sholat tidak ada air, maka kita bisa bertayamum. Tapi syarat tayamum adalah harus mencari air terlebih dahulu, ya. Jadi misalnya mentang-mentang tidak ada air kita langsung tayamum, tidak Pak. Tapi harus mencari air terlebih dahulu. Kita harus berwudu. Utamanya adalah berwudu, sehingga ya tayamum itu dalam keadaan darurat. Ya, kalau memang air tidak ada di sekitar kita, maka kita bertayamum. Jadi mungkin kalau di daerah kita, di daerah Indonesia yang bertropis ini agak kemungkinan untuk tidak bertayamum itu sedikit Pak, sangat kecil. Karena daerah kita adalah daerah tropis yang banyak air. Kemanapun kita berjalan, ya, tempat itu ada airnya. Ya. Kemudian kita juga mengatakan bahwa mencari itu melihat dari jarak dan waktunya. Ya. Kalau jarak itu sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i, ya, kita minimal jarak itu 2, ya. Kalau kita kan 5,5. Kalau 5,5 itu berapa Pak? 5,5 2,75 km ya. Nah, itu minimal jarak yang kita cari untuk mencari air adalah 2,75 km ya. Ya, atau setengah farsah dalam bahasa kita namanya setengah farsah. Jadi kalau nggak ada air kita mencari Pak. Kalau terpaksa beli harus beli Pak, ya. Dan nggak boleh kita mengambil haknya orang lain atau milik orang lain. Misalnya sumur-sumur, kan kita melihat sumur tuh Pak. Sumur ada sumur ini berarti ada air. Tapi sumur itu kan milik orang. Kecuali sumur itu sudah diwakafkan ya, beda Pak. Kalau sumur itu milik orang maka kita tidak sah untuk berwudu atau melakukan apapun tanpa izin yang punya sumur tersebut. Jadi harus kita izin dulu terlebih dahulu, kecuali orang yang punya itu sudah mewakafkan, siapapun boleh untuk menggunakan sumur tersebut. Ya, ini seperti itu Pak. Nah, yang diperbolehkan kita yang tidak punya orang adalah sungai, selokan. Nah itu silakan Pak. Kalau kita ingin berwudu, ya pakai air selokan boleh, sah. Ya, karena airnya mengalir dan jumlahnya banyak Pak. Airnya mengalir dan jumlahnya banyak. Apalagi sungai. Jadi yang diperbolehkan oleh kita kalau nggak ada air, ya kita cari sungai atau selokan. Kalau itu nggak ada, maka kita bisa mendatangi rumah Pak untuk minta air. Kita minta air kepada penghuni rumah tersebut. Kalau dia minta bayar, ya bayar Pak, nggak apa-apa, bayar. Ya seperti itu. Atau kita membawa air, kita seorang biasanya kita kan melakukan safar, kita membawa air. Air mineral yang kita pakai juga bisa Pak, nggak ada masalah. Ya. Kalau airnya jumlah sedikit, kita wudu dengan wudu yang pokok-pokoknya saja, yang fardu-fardunya saja Pak. Tidak semuanya nggak ada masalah. Nah ini Pak. Nah jadi kita mencari air terlebih dahulu ya. Itu dalam mazhab ya. Dalam mazhab kita kalau untuk bertayamum itu harus mencari air terlebih dahulu. Nah kemudian itu masalah jarak ya Pak. Berarti 2,75 km atau setengah farsah. Nah kalau waktu Pak, misalnya waktunya antara maghrib dan isya itu kan cuma 1 jam. Kita mencairkan air nggak ada, ya, dikhawatirkan waktu telah habis, maka kita lebih baik bertayamum menurut pendapat Imam An-Nawawi. Ya, nggak ada air, lebih baik daripada waktu itu habis, maka kita harus langsung sholat dan kita bisa melakukan tayamum Pak, karena waktu akan segera habis. Begitu juga sholat subuh. Sholat subuh itu paling lama 1,5 jam, dan itu waktunya habis. Daripada kehabisan waktu, ya
untuk mencari air, maka kita boleh bertayamum. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Karena dalam pendapat Imam Nawawi kita tidak boleh tidak sholat kecuali pada waktunya. Di luar waktunya kita tidak boleh, ya. Apalagi kita tidak dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan sadar. Meninggalkan sholat itu bisa jadi kufar, jadi orang kafir, Pak. Ini salah satu dalam kita fikih Fathul Mu'in, orang yang tidak sholat, jelas-jelas tidak sholat, ya, itu dikatakan kafir, Pak. Maka berhati-hatilah hal-hal yang demikian seperti ini. Maka dalam pendapat Imam Nawawi, kalau memang waktunya sedikit dan tidak mungkin mencari air, ya, maka bertayamumlah, bertayamum. Nah, seperti itu, Pak. Itu pendapat dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu yang pertama. Jadi alasan dari alasan dari tayamum adalah bepergian atau safar. Nah, alasan kedua yaitu sakit, Pak. Nah, ini kita akan bahas. Jadi sakit, ya. Sakit yang menyebabkan kita tidak bisa pakai air wudhu, kita tidak bisa berwudhu. Kalau berwudhu tambah sakit, tambah parah sakitnya, maka kita boleh bertayamum. Ini dalam keadaan apa dong, Pak? Misalnya di tempatnya seperti ini, ya. Pokoknya sakit yang menyebabkan kalau kita berwudhu itu tambah sakitnya tambah parah, maka lebih baik kita bertayamum. Jadi agama itu tidak sulit, Pak. Agama itu mudah, ya. Cuma memang kita harus memahaminya. Nah, itu. Di sini dikatakan dalam kitab bahwa wa amal maradu fa huwa ala salasi aqsam, bahwa karena sebab sakit, ya Pak. Sebab sakit ini ada